Oke guys, malam-malam sedang menganalisa hukum kontrak asuransi. Nah, pertanyaannya, apakah sebuah kontrak perjanjian, perjanjian pada umumnya ya, harus dilaksanakan sesuai dengan isi kontrak perjanjian sepenuhnya? Nah, ini harus dianalisa nih, ya, karena terkait dengan 3 pilar penerapan hukum. Kontrak perjanjian berlaku sebagai hukum antara pihak-pihak yang memperjanjikannya, yang mengikatkannya. Nah, 3 pilar penerapan hukum yaitu 1, keadilan, kedua, kepastian hukum, dan yang ketiga, kebermanfaatan hukum itu sendiri. Nah, penerapan atas kontrak perjanjian itu harus berbasis kepada 3 pilar daripada hukum ini diterapkan. Contoh, jikalau kita meminjam uang kepada seseorang dengan suku bunga yang sangat tinggi, contoh 50% per tahun. Kalau terjadi gagal bayar dan digugat ke pengadilan, apakah hakim kemudian akan memutuskan kita harus bayar hutangnya beserta dengan bunga 50%? No, 50% ini kan angka yang tidak normal. Nah, saya rasa hakim juga pasti akan mempertimbangkan faktor keadilan. Adil nggak bikin bunganya 50% di luar daripada kewajaran. Sementara suku bunga yang normal yang berlaku di perbankan mungkin sekitar ya 8 sampai 12%. Nah, saya rasa itu dia faktor keadilan. Jadi hukum itu nggak semata-mata harus diterapkan berdasarkan kepastiannya, yaitu kontraknya. Nah, kalau berbicara pasti itu kan terkait dengan kontraknya, apa yang dibunyikan di dalam kontrak tersebut. Nah, namun juga mempertimbangkan sisi keadilannya dan kebermanfaatannya. Adil nggak kalau itu diterapkan seperti itu? Dan bermanfaat tidak kalau diterapkan seperti itu? So, itu ya guys, 3 pilar hukum. Nah, seringkali kita dengar di masyarakat, ada klaim asuransi yang ditolak, terutama kasus-kasus klaim meninggal karena kecelakaan. Ternyata si tertanggung atau pengemudi itu tidak memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikendarai. Nah, pertanyaannya, apakah perusahaan asuransi semata-mata boleh tidak membayar klaim hanya karena kontraknya berbunyi kalau terjadi pelanggaran hukum maka klaim tidak bisa dibayarkan? Nah, itu dia. Apakah sama dengan contoh yang saya berikan tadi? Tentu harus dipertimbangkan juga sisi apa, keadilannya sama kebermanfaatan hukumnya, seperti itu. Keadilannya ketika diterapkan dan kebermanfaatannya ketika diterapkan. Nah, banyak penerima manfaat ahli waris yang merasa tercolimi dengan hal ini. Nah, kita mesti uji, adil nggak dia diterapkan seperti itu? Dan bermanfaat tidak kalau dia diterapkan seperti itu? Oke, ini malam-malam sedang belajar ini. So, teman-teman, jikalau Anda mempunyai kendala seperti itu, tidak usah khawatir. Cari kita akan membantu membela klaim Anda. Nah, dari sisi kebermanfaatannya dan sisi keadilannya, apakah boleh diterapkan seperti itu? Memang tidak gampang ketika berada pada posisi sebagai orang yang menegakkan hukum. Iya, harus belajar bisa memahami public common sense, harus juga belajar bisa memahami kepastian hukum harus dilaksanakan seperti apa. Dan juga kebermanfaatannya ketika hukum tersebut diterapkan. Jadi intinya, kalau dia tidak adil dan tidak bermanfaat, maka hukum itu tidak perlu diterapkan. Apalagi tidak berkeadilan. Oke? Demikian pendapat konsultan klaim malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Oke guys, tetap semangat.